Pagi. Pertama, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang daun jeruk dan organ reproduksi. Kelompok 2 terdiri dari saya, Lupa Priscilla Angela, Dan saya Rizky Agung Biniarto. Saya Rizky Cendika Viola. Saya Dia Putri ini. Saya Patricia Dia Sendiri. Saya Aulia. dan saat ini saya akan menjelaskan tentang daun majemuk. Sebelumnya kita sudah mengetahui ada daun tunggal dan daun majemuk. Untuk daun tunggal ini perbedaannya terdapat pada helaian daunnya. Pada daun tunggal atau daun tunggal foliar simplex ini memiliki satu helaian daun saja, sedangkan pada daun majemuk tangkainya bercabang-cabang. Jadi pada satu cabang tanaman terdapat berbagai macam helaian. Slide selanjutnya. Nah, bagian-bagian dari daun majemuk. Daun majemuk ini terdiri dari ibu sampai daun atau Podiolus communis, yaitu suatu daun majemuk yang menjadi tempat duduk helaian daunnya, yang dimana masing-masing dinamakan dengan anak daun. Tangkai anak daun atau petiolus, yaitu cabang-cabang ibu tangkai yang mendukung anak daun. Ini dianggap sebagai penjelmaan pangkal suatu tulang cabang pada daun tunggal. Selanjutnya. Kemudian ada anak daun. Pada daun majemuk terdapat anak daun atau foliolum, yang mana bagian ini merupakan bagian helaian daun yang dalam dan besarnya menjadi tore yang berpisah-pisah. Anak daun pada suatu daun majemuk lazimnya ini memiliki tangkai yang pendek saja atau hampir pada ibu tangkai. Contohnya pada daun seledri, Apiophylla volens L, yang ada kalanya anak daun ini memiliki tangkai yang cukup panjang dan jelas kelihatannya. Misalnya pada daun makokan atau Natoponco Stellarium Mer. Kemudian terdapat upi daun atau vagina, yaitu bagian di bawah tangkai ibu daun yang lebar dan biasanya memeluk batang, yang mana seperti dapat dilihat pada daun pinang atau Areca planteo L, yang mana sama halnya dengan daun tunggal juga. Pada pangkal ibu tangkai daun majemuk atau bukan pangkal ibu tangkai itu pula dapat ditemukan sepasang daun penumpu seperti pada daun mawar. Nah, ini adalah dari bagian-bagian daun majemuk itu sendiri yang seperti sudah dijelaskan. Ada vagina atau upi daun, petiolus communis, pangkal daun, sampai daun, kemudian petiolus, foliolum. Dan ini adalah bunga daun katilayu atau Arioglossum rubinosum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Baik, saya akan menjelaskan selanjutnya itu ciri khas pada daun majemuk. Yang pertama, daun majemuk itu semua anak daun terjadi bersama-sama dan biasanya juga untuk bersama-sama pula. Sedangkan satu cabang dengan daun tunggal itu mempunyai daun yang tak sama umurnya maupun besarnya, dan tentu saja daun-daun tidak utuh itu dia juga tentunya tidak utuhnya bersama-sama juga. Lalu yang kedua, pada suatu daun majemuk seperti daun tunggal terdapat pertumbuhan yang terbatas. Nah, di sini artinya dia itu tidak bertambah lagi panjangnya dan tidak mempunyai kuncup. Suatu cabang biasanya selalu bertambah panjang dan mempunyai kuncup di ujungnya. Lalu yang ketiga, pada daun majemuk dia tidak akan terdapat kuncup dalam ketiak anak daunnya. Sedangkan pada satu cabang itu biasanya dia terdapat ketiak daun, terdapat satu ataupun mungkin lebih dari satu kuncup. Nah, yang ke bagian selanjutnya ada bentuk lain dari daun majemuk. Yang pertama pada pohon cerne, Lemborok Hylogus Agibus Hill, dan belimbing gunung Averrhoa belimbing L. Kedua pohon ini mempunyai daun majemuk, tetapi daun majemuknya itu agak lama dan memperlihatkan pertumbuhannya sampai dia memanjang gitu. Sehingga anak daunnya itu mempunyai umur yang berbeda-beda. Oleh karena itu dia tidak juga dulu berbarengan gitu. Ketika kita sering lihat juga anak daun pada tanggal ibu tangkai daun itu sudah utuh, sedangkan
pada ujungnya dan itu masih ada anak daunnya gitu, atau masih warna hijau. Untuk yang kedua ada tumbuhan meniran Phyllanthus niuri L dan ada Cactus Sauropus androgynous. Nah, pada kedua tumbuhan tersebut tuh terdapat cabang-cabang dengan daun tunggal yang berseri, lalu tumbuh yang berdatar dari batang pokok dan terbatas pertumbuhannya, tapi dia tidak bertambah panjang lagi. Cabang-cabang berdaun ini akan kita kira sebagai daun menjemuk, tetapi juga itu selalu terkadang keliru juga karena dari ketiaknya itu pada waktu-waktu tertentu akan tampak keluar bunga yang kemudian jadi buah bulan nantinya. Nah, jika itu daun menjemuk, pastinya kita tidak menemukan bunga maupun buah. Nah, ini contoh yang tadi ada contoh daun Staphylococcus aureus, Aphera BBL, Phyllanthus niuri L, dan Sauropus androgynous. Nah, lalu ada daun menjemuk mirip Phyllanthus. Daun ini memiliki ciri yang seperti daun tunggal, namun kalau kita perhatikan lagi dia itu lebih dekat ke arah kesenjangan seperti pada gambar yang pertama di atas tuh. Lalu pada tangkai daunnya dia menunjukkan bahwa daun ini tuh yang kita daun tunggal sebenarnya. Dia memang hanya satu helai daun, tapi dia tuh helainya tuh bergabung-gabung gitu. Sebenarnya satu helai, cuman dia bergabung jadi kayak nampak seperti banyak helaian gitu. Lalu yang contoh daun seperti ini juga kita temukan pada berbagai jenis pohon jeruk seperti pada gambar yang di kanan bawah, pohon jeruk besar Citrus maxima Mel, dan jeruk nipis Citrus aurantifolia sp. Meskipun pada pandangan pertama kita melihat seperti daun tunggal, tapi mereka itu nanti akan berubah menjadi daun menjemuk kayak mengalami perubahan bentuk gitu. Jadinya misalkan daun tunggal kayak satu kan, cuman dia itu kayak apa ya namanya? Dia tuh nanti saling pakai bergabung gitu ya. Jadi kayak kelihatan bukan daun tunggal. Lalu selanjutnya untuk menentukan apakah suatu daun menjemuk mirip itu termasuk genap atau tidak, caranya dengan melihat ujung pada ibu tangkai daun. Nah, jika ibu tangkai daun terputus atau tidak memiliki anak daun, maka dia itu menandakan bahwa daun tersebut adalah daun menjemuk mirip genap. Lalu yang selanjutnya contoh pada pohon asam, di mana anak daun tersebut berpasangan. Sebaliknya pada pohon leci sinensis dan populasan Nephelium botabilum. Meskipun cuma anak daun ganjil, tapi daun tersebut tuh tetap dikategorikan sebagai daun menjemuk karena ujung ibu tangkai itu terputus-putus pada gambar yang di bawah. Lalu daun menjemuk mirip kasar, ada jenis daun yang memiliki jumlah anak daun ganjil. Ciri khasnya adalah ada setelah daun dari ujung tangkai, tetapi tidak berpasangan anak daun lain. Ini pada contoh gambaran di atas. Lalu contoh daun menjemuk mirip kasar dapat ditemukan pada tanaman Caterpillar, Agrellia odorata lor, dan mawar Rosa sp. Di mana pada SP terdapat satu anak daun yang lebih besar dan menonjol. Lalu yang selanjutnya, tetap meskipun disebut kasar, juga anak daun itu bisa genap, jadi tidak ada ganjil. Misalnya pada bunga, dia itu ada terdapat di anak daun di ujungnya. Lalu jumlah total anak daunnya itu mungkin tetap genap karena jumlah anak daunnya itu banyak. Lalu ada daun menjemuk mirip ganda. Yang pertama, menjemuk mirip ganda dua di Phyllanthus. Yang jika anak daun berdiri pada cabang satu dari ibu tangkai. Yang kedua, menjemuk mirip ganda tiga di Phyllanthus. Itu tuh anak daunnya itu duduk pada di bukan dua dari ibu tangkainya. Tadi kan satu, yang ini kedua, lalu ketiga menjemuk mirip ganda empat dan seterusnya dia langsung terus. Nah, lalu selanjutnya mirip ganda dengan sempurna, yaitu kalau tidak ada satu anak daun duduk pada ibu tangkai. Jadi dia itu ada satu anak daun, tapi dia itu tidak duduk di ibu tangkainya. Lalu yang kedua menjadi ganda tidak sempurna. Nah, ini kalau ada anak daun, jadi anak daunnya duduk langsung pada ibu tangkainya. Contoh daun yang mirip ganda nih. Gambar yang di pertama itu mirip ganda, menjadi genap ganda dua dengan sempurna pada daun kembang merah Caesalpinia
C5SB dan daun lamtoro. Tadi seperti gambar lamtoro pada gambar. Lalu yang kedua adalah menjemuk yang berasal dan daun tidak sempurna. Misalnya pada daun ininyu, terus yang juga BL. Lalu yang terakhir daun menjemuk yang berasal dan tidak sempurna. Misalnya pada daun kelor, pada gambar yang di kanan bawah, meninggal oleh Jira. Nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh Jira. Membedakan daun menjemuk mirip menurut jenisnya anak daun pada ibu tangkai dan menurut besar kecilnya anak-anak daun yang terdapat pada satu ibu tangkai. Pertama, daun menjemuk mirip dengan anak daun yang berpasang-pasangan, yaitu jika duduknya anak daun pada ibu tangkai berhadap-hadapan. Nah, seperti yang disebutkan. Kemudian ada mirip berseling, yaitu jika anak daun pada ibu tangkai duduknya berseling. Kemudian ada mengerik berselang-seling atau impropinetus, yaitu jika anak-anak daun pada ibu tangkai berselang-seling pasangan anak daun yang melebar dengan pasangan anak daun yang sempit, misalnya pada anak daun tomat. Kemudian ada daun menjemuk menjari atau palmatus atau digitatus. Berdasarkan jumlah anak daunnya, daun menjemuk menjari dapat dibedakan sebagai berikut. Pertama, beranak daun dua atau difoliolatus. Pada ujung ibu tangkai terdapat dua anak daun, misalnya daun 66 atau Sinometra cauliflora L. Kemudian ada beranak daun tiga. Pada ujung ibu tangkai terdapat tiga anak daun, misalnya pada pohon para. Kemudian berdasarkan jumlah anak daunnya, daun menjemuk menjadi menjari dapat dibedakan seperti berikut. Yang pertama, ada beranak daun 5. Pada ujung ibu tangkai terdapat 5 anak daun, misalnya pada daun maman. Kemudian ada beranak daun 7. Jika ada 7 anak daun pada ujung ibu tangkainya, misalnya daun randu. Kemudian ada daun menjemuk bangun kaki atau pedatus. Next. Daun menjemuk bangun kaki ini mempunyai susunan seperti daun menjemuk menjari, tetapi dua anak daun yang paling pinggir tidak duduk pada ibu tangkai, melainkan pada tangkai anak daun yang sampingnya, seperti yang tertera pada gambar. Kemudian ada daun menjemuk campuran. Nah, yang dimaksud dengan daun menjemuk campuran ini adalah suatu daun menjemuk ganda yang mempunyai cabang-cabang ibu tangkai, memecah seperti jari dan terdapat pada ujung ibu tangkai daun. Tetapi pada cabang-cabang ibu tangkai ini terdapat anak-anak daun yang tersusun menyirip. Nah, jadi daun menjemuk campuran adalah campuran susunan yang menjari dan menyirip, misalnya pada daun primalu. Nah, daun ini tidak merupakan daun menjemuk campuran sejati, tetapi daun menjemuk mirip genap ganda dua yang sempurna. Hanya saja pada daun ini letak kedua pasang cabang ibu tangkainya sedemikian dekat satu sama lain, hingga seakan-akan terdapat 4 cabang tangkai pada ujung ibu tangkai daunnya. Kemudian ada alat perkembangbiakan. Alat perkembangbiakan dapat dibedakan menjadi 2 golongan. Pertama, ada pengembangbiakan vegetatif atau aseksual, yaitu bagian tubuh tumbuhan yang dapat menjadi individu baru, menjadinya bagian tidak didahului oleh suatu peristiwa perkawinan. Kemudian alat perkembangbiakan generatif atau seksual, yaitu alat perkembangbiakan yang terjadinya didahului oleh peristiwa perkawinan. Kemudian ada alat perkembangbiakan vegetatif. Ada alat perkembangbiakan vegetatif alami. Ini terjadi dari pembawaan tumbuhan itu sendiri, misalnya pada umbi batang kentang, umbi lapis pada bawang merah, simpang pada tasbih, beradi pada albe. Kemudian ada alat perkembangbiakan vegetatif buatan. Ini terjadi karena perbuatan sengaja oleh manusia, misalnya setek, yaitu
menjelaskan tentang bunga majemuk. Di sini ada bagian-bagian yang bersifat seperti batang atau cabang, yaitu ibu tangkai bunga, terus tangkai bunga, dasar bunga. Ada bagian-bagian bersifat daun, yaitu daun-daun kuliru, daun tangkai, daun bunga, daun-daun pembalut, kelopak tambahan, daun-daun kelopak, daun-daun mahkota atau daun tajuk, daun-daun tenda bunga, benang-benang sari, daun-daun buah. Selanjutnya bunga majemuk. Bunga majemuk dibedakan dalam 3 golongan. Yang pertama adalah bunga majemuk tak terbatas, yaitu bunga majemuk yang ibu tangkainya dapat tumbuh terus dengan cabang-cabang yang dapat bercabang lagi atau tidak, dan bunga-bunganya mekar berturut-turut dari bawah ke atas, misalnya pada kembang merah. Selanjutnya ada bunga majemuk berbatas, yaitu bunga yang ujung ibu tangkainya selalu ditutup dengan suatu bunga, jadi ibu tangkai mempunyai pertumbuhan yang terbatas, misalnya pada melati putih. Selanjutnya ada bunga majemuk campuran, yaitu bunga majemuk yang memperlihatkan baik sifat-sifat bunga majemuk berbatas maupun sifat bunga majemuk tak terbatas. Contohnya yaitu bunga sokak. Seluruhnya merupakan suatu malai rata, tetapi bagian-bagiannya berupa anak payung menggantung, yaitu contohnya di bunga menari yang mempunyai susunan seperti malai, tetapi ujungnya berupa ketuk. Selanjutnya bunga majemuk tak berbatas. Ibu tangkainya tidak bercabang-cabang, sehingga bunga bertangkai tidak langsung terdapat pada ibunya, seperti pandan. Jika bunga bertangkai nyata ditutup di ibu tangkainya. Kita juga dapat mengatakan ibu tangkai bercabang dan cabang-cabangnya masing-masing mendukung satu bunga pada titiknya, misalnya pada kembang merah. Selanjutnya yaitu ada bulir, seperti pandan tapi bunga tidak bertangkai, misalnya bunga jarang. Nah, selanjutnya ada untai atau bunga lada, yaitu seperti bulir, tetapi ibu tangkai hanya mendukung bunga-bunga yang berkelamin tunggal dan runtuh seluruhnya. Terus ada tongkol seperti bulir, tetapi ibu tangkainya besar, tebal, dan seringkali berdaging, misalnya pada jagung. Selanjutnya ada bunga payung, yaitu suatu bunga majemuk tak berbatas yang dari ujung ibu tangkainya mengeluarkan cabang-cabang yang panjangnya sama. Selanjutnya ada bunga cawan, yaitu suatu bunga majemuk yang ujung ibu tangkainya lalu melebar dan merata sehingga mencapai bentuk seperti cawan. Nah, contohnya itu pada bunga matahari. Selanjutnya ada bunga bongkol, suatu bunga majemuk yang menyerupai bunga cawan, tetapi tanpa daun dan pembalut, dan ujung ibu tangkai biasanya membengkak, misalnya pada petai. Selanjutnya ada bunga priuk, ujung ibu tangkai menebal, berdaging, mempunyai bentuk seperti dada, contohnya pada nangka. Ibu tangkai cabang-cabang dan cabang-cabangnya dapat bercabang lagi sehingga bunga-bunga tidak terdapat pada ibu tangkainya. Nah, dalam golongan ini dapat disebut juga seperti malai, yaitu ibu tangkainya mengadakan percabangan secara monopodial. Demikian pula cabang-cabangnya sehingga suatu malai dapat disamakan dengan suatu tanda majemuk secara keseluruhan, seringkali menampilkan bentuk sebagai kerucut atau limas, misalnya bunga mangga. Selanjutnya ada malai rata, tangkai memegang percabangan, demikian pula cabangnya berikut, tetapi cabang-cabang tadi mempunyai sifat demikian rupa sehingga seakan-akan semua bunga pada bunga majemuk ini terdapat pada suatu bidang datar atau agak melengkung, misalnya bunga sokak. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai Baik, selanjutnya ada bunga tongkol majemuk, yaitu bunga tongkol yang ibu tangkai. Yang ibu tangkainya cabang-cabang dan masing-masing cabang merupakan bagian dengan susunan seperti tongkol ular, terdapat misalnya pada kelapa dan palma. Suatu tongkol majemuk sebelum mekar biasanya diselubungi oleh seludang yang besar, tebal, dan putih. Yang keempat ada bunga payung majemuk, yaitu suatu bunga payung yang bersusun, dapat pula dikatakan sebagai bunga payung.
yang bagian-bagiannya berupa suatu kayu kecil. Pada pangkal pencabangan yang pertama daun-daun pembalut, demikian pula pada pangkal pencabangan berikutnya hanya daun-daunnya yang lebih kecil. Bunga kayu bertingkat atau majemuk misalnya terdapat pada adas dan wortel. 5. Di sini ada bulir majemuk. Jika ibu tangkai bunga, cabang-cabang dan rasiasi cabang itu bunga susunan dengan seperti bulir, misalnya bunga jamuk, yang jantan, dan bunga berbagai jenis tersebut. Selanjutnya akan diberikan baik, yang selanjutnya ada bunga majemuk berbatas. Yang pertama itu anak kayu menggaruk. Pada ujung ibu tangkai terdapat satu bunga. Di bawahnya terdapat dua cabang yang sama panjangnya, masing-masing menduduk satu bunga di ujungnya. Bunga yang mekar kedua adalah bunga yang pada ujung ibu tangkainya seperti misalnya bunga melati. Yang kedua ada bunga tangga atau bunga cabang seling, yaitu suatu bunga majemuk yang ibu tangkainya bercabang dan selanjutnya cabang-cabangnya bercabang lagi, tetapi setiap kali cabang hanya membentuk satu cabang saja yang terus berganti ke kiri dan ke kanan. Bunga yang dimiliki ini antara lain terdapat pada tikus. Dan selanjutnya ada bunga tersebut. Ibu tangkai cabang-cabang, tetapi setiap kali cabang sebelahnya terbentuk satu cabang dan semuanya terbentuk ke kiri atau ke kanan. Dan cabang yang satu berturut-turut membentuk sudut 90 derajat, sehingga jika kita mengikuti arah percabangan, kita akan menggandakan gerak budi tersebut atau spiral, misalnya bunga kenari. Yang keempat ada bunga sabit, seperti bunga tersebut, tetapi semua percabangan tetap di suatu bidang hingga bunga seluruhnya menampakkan bentuk seperti sabit. Terdapat tumbuhan pada suku Yunacea. Dan selanjutnya ada bunga kipas, seperti bunga cabang seling. Semua percabangan terletak pada satu bidang dan cabang tidak sama panjang, sehingga semua bunga pada bunga majemuk itu terdapat pada tempat yang sama tingginya. Contohnya seperti pada tumbuhan suku Iridaceae. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Margareta. Selanjutnya ada bunga majemuk campuran. Nah, bunga majemuk campuran adalah campuran antara sifat-sifat bunga majemuk berbatas dengan yang tidak berbatas. Bunga jahatnya berbentuk percabangan seperti pada suatu malai, tetapi cabang-cabangnya bersifat seperti malai rata. Nah, kemudian ada bunga peka yang seluruhnya merupakan suatu malai rata, tetapi bagian-bagiannya berupa anak kayu yang menggantung. Nah, bunga kenari juga merupakan salah satu bunga majemuk campuran yang mempunyai susunan seperti malai, tetapi bentuknya berupa sirip. Kemudian tipe lain dari bunga majemuk, yaitu yang pertama ada jubah semu atau karing semu. Nah, pada bunga ini tampaknya seperti itu, tangkainya berbuku-buku, dan pada buku-bukunya terdapat sejumlah bunga yang disusun berkakak atau melingkari buku-buku yang lain. Tetapi sesungguhnya pada tempat ini tangkai yang sama ini ada beberapa cabang yang masing-masing cabang itu merupakan suatu anak kayu. Kemudian yang kedua adalah jika cabang-cabang ibu tangkai yang di sebelah bawah jauh lebih panjang daripada ibu tangkai dan cabang-cabang yang di atasnya adalah merupakan salah satu tumbuhan yang merupakan bunga majemuk lebih. Contohnya di situ ada Oke, yang ketiga ada kukal atau gelondong, yaitu satu bunga majemuk yang biasanya bersifat berbatas.
Nah, terdiri atas kelompokan bunga-bunga kecil yang tidak bercerai, terus tampak pada cabang-cabang bunga bersih. Contohnya ada rangi. Dan yang keempat ada bekas. Bersifat terbatas dengan ibu tangkai yang pendek, bunga lebih besar daripada bunga pada pusat, dan mempunyai tangkai yang tidak sama panjang, seringkali dengan warna yang menarik. Contohnya jadam. Ya, presentasi dari kelompok kami. Jika yang ditanyakan, dipersilakan. Gampang nih. Yang mau bertanya silakan bertanya. Perkenalkan, nama saya Zahra Nadira dari kelompok 4 yang bertanya. Coba bukain di slide PPT Majemuk Penyirik Genap. Pertanyaannya, mengapa pada beberapa tumbuhan dengan daun mirip genap itu ujung ibu tangkainya tampak terputus atau tidak memiliki? Ulang. Mengapa pada beberapa tumbuhan dengan daun majemuk mirip genap ujung ibu tangkai itu tampak seolah-olah putus atau tertutup oleh kulit kecil? Nah, bagaimana hal ini bisa mempengaruhi morfologi dan fungsi keseluruhan tumbuhan tersebut? Iya, nanti itu pertanyaannya. Jadi gitu. Udah enak gitu. Tampung dulu kali ya. Langsung Baik, perkenalkan nama saya Ipan dari kelompok 4. Izin bertanya, bisa bukakan slide tentang bunga majemuk pembatas. Pusing. Pertanyaannya itu, apa perbedaan utama antara anak payung megangku dan bunga tangga dalam hal pola percabangan? Terima kasih. Kasih Pak. Oh, aku udah buka dalam. Silakan. Kenalkan, nama saya Paul Dafa dari kelompok 1. Izin bertanya, berdasarkan morfologi bentuknya, apa karakteristik utama yang membedakan morfologi daun majemuk menjari dan morfologi daun majemuk menyirip? Nah, itu saja. Terima kasih Pak Ustaz. Nah, kami tutup sesi pertanyaan ini. Kami tutup mendiskusikan. Oke. Jadi saya menjawab pertanyaan dari Dafa tadi. Udah Dafa. Kan sebenarnya apa sih bedakan majemuk menyirip sama majemuk menjari ya? Kalau misalnya majemuk menyirip tuh dia anak daunnya tuh susun kayak sirip ikan tuh. Jadi dia sampai dalam tangannya seperti susunan sirip ikan. Terus setiap anak daun terletak secara teratur di sisi kiri dan kanan tangkai. Contohnya itu pada daun kacang pada daun kelapa sawit. Nah, ini kayak ini daun sendiri. Ikan itu kan, yang pernah lihat ikan kan?
Gimana kan ini? Terus kalau daun manja kemudian itu anak daunnya menempel pada ujung tangkai. Ujung tangkai daun dan menyebar seperti jari-jari tangan. Jadi itu bentuknya kayak model jari-jari tangan gitu. Terus semua anak daun muncul dari satu titik yang di pada ujung tangkai daunnya saja. Contohnya ini pada daun singkong. Bukan dari pada singkong misalnya. Terus jadi itu perbedaannya itu terletak pada pola penempelan dan penyebaran anak daun. Guys, aku mau menambahkan daun singkong itu bukan daun majemuk ya, itu daun tunggal. Karena apa ya, daunnya ini menyambung gitu. Ini kan tangkai, ini daun singkong. Nah, dia itu menjadi seperti ini. Kalau misalnya daun majemuk itu, daun majemuk kayak gitu. Jadi dia punya tangkai cabangnya gitu. Itu apa? Ini Itu apa nih? itu daunnya adalah Adim Sema di Polmen. Jadi teman-teman jangan sampai salah tangkap kalau misalnya daun singkong itu adalah daun majemuk. Salah. Maaf. Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Mbak Anggia. Nah, ada daun majemuk kayak gini ya. Nah, ini dari batang daun Tahu dong. Soalnya guys. Kita kerja. Oke, saya Rizky akan menjawab pertanyaan dari Ivan, yaitu apa perbedaan utama antara anak payung menggarpu dan bunga tangga dalam hal pola perkembangan. Nah, jadi ketika sumber yang saya dapat, anak payung menggarpu itu pola perkembangan itu merupakan bagian dari sipodial. Nah, di mana sipodial tuh jadi ini. Ya, yang ini anak payung menggarpu. Dia tuh contohnya sipodial. Sipodial itu artinya dia tuh tumbuhnya itu ke kiri ke kanan gitu. Jadi dia apa sih tumbuhnya apa? Nah, dia tuh tumbuhnya tetap nggak sampai ke atas. Jadi tumbuhnya tuh cuma ke kiri ke kanan. Itu yang anak payung menggarpu. Atau dia tuh pola perkembangannya sipodial namanya. Jadi dia tuh tidak terus tumbuh, cuma nggak sampai ke menjulang ke atas gitu. Dia cuma ke kiri sama ke kanan. Contohnya pada bunga melati, kan tidak ada poros ke atasnya kan. Nah, lalu bunga tangga atau bunga cabang. Nah, kalau bunga tangga ini pola percabangannya itu dia itu namanya monopodial. Yang pertama ini kan sipodial. Lalu yang kedua ini monopodial. Nah, kalau monopodial ini dia itu poros tubuhnya itu ke atas dia, tidak ke kiri ke samping. Contohnya pada bunga kenari, ya kan? Nah, dia itu tumbuhnya nanti makin lama makin ke atas, tapi ke kiri sama kanannya itu lebih sedikit gitu daripada yang porosnya tumbuh ke atas. Jadi dari sampai disebutkan kalau anak payung menggarpu itu atau sipodial, ya poros tubuhnya arahnya tidak ke atas, cuma lebih ke kiri sama kanan sampingnya gitu. Lalu untuk yang bunga tangga atau bunga cabang itu dia itu pola percabangannya namanya monopodial. Jadi dia itu arah tubuhnya atau porosnya itu tubuhnya akan ke atas gitu. Ya ke samping kiri ke samping kanan itu dia lebih sedikit. Karena saya jelas kan. Berarti pola anak payung menggarpu tuh ke kiri ke kanan, Ya. sipodial. Sipodial ya. Kalau bunga tangga nih Monopodial. monopodial. Jadi kayak tetangga-tetangga. Kasih. Jadi saya di sini ingin menjawab pertanyaan Zara mengenai mengapa pada beberapa tumbuhan daun majemuk ini ujung ikut tangkainya tuh tampak tertutup seperti yang dapat dilihat pada gambar yang sebelah kanan ini kan terlihat seperti ada tangkai yang di tengah-tengahnya tapi nggak ada daunnya. Alasan yang tersebut yaitu karena ikut tangkai ini seringkali tampak karena daun ini mirip bunga dan juga sepanjang ikut
nabati itu pasti ada tengah-tengah itu tuh. Tapi kalau bagian genap dia hanya ada seperti untuk ini tampaknya seperti terputus, ini membedakannya dari yang kecil. Kemudian secara morfologi ini karena memang hanya ciri khasnya aja sih. Untuk morfologinya sendiri enggak terlalu banyak ada efek tertentu. Terutama pada morfologinya sendiri ini hanya untuk membuat kesempurnaan aja. Kemudian untuk hasil fotosintesis yang dihasilkan tumbuhan juga enggak terlalu signifikan. Jadi ini memang hanya ciri khas dari tumbuhan itu sendiri. Itu aja sih. Mungkin ada masuk paham boleh? Udah. Oke, terima kasih. Oke. Demikian presentasi kami pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kata dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi